membela itu salah satunya kan begitu. Ini makanya di situ. Sangat saya cintai. Semoga beliau tambah kesehatannya, tambah mustajabul qadir waliyullah bisafaat Nabi Muhammad bisafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Hidup terhina dari hidup sudah terbiasa hidup susah, maka dari itu biarkan ya Allah saya hidup susah, saya hidup terhina, saya hidup miskin, tapi tolong ya Allah siapapun yang datang ke tempat ini mencintai saya, angkatlah derajatnya ya Allah, jangan sampai mereka mengalami terhina seperti apa yang saya rasakan. Saya tidak merasa hidup lebih baik daripada anjing. Benar nggak? Saya pernah katakan kepada kalian, kalau orang dijilat anjing masih bisa dibersihkan dengan tanah. Benar nggak? Tapi ketika najis hati penuh dengan iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Para alim, para ulama, para kiai, para asatid wal asatizah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sipil maupun militer, para pejuang-pejuang agamanya Allah, bil khusus yang pada kesempatan malam hari ini, para imam-imam manakib, para kiai, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takdim saya kepada semuanya. Alhamdulillah dapat hadir malam hari ini rombongan dari Kabupaten Brebes yang dipimpin oleh Bapak Lurah Tahal. Dari sore tadi sudah datang tanpa ada informasi, tanpa ada kabar, tapi alhamdulillah bisa hadir. Juga alhamdulillah bisa hadir Kiai Dayat dari Bumi Ayu, Ustadz Dodi juga dari Bantar Kaung Brebes, alhamdulillah bisa hadir. Dan juga yang istiqomah di tempat ini Bapak Wibowo beserta dengan rombongan dari Pekayon, dan juga Bapak Haji Tono, alhamdulillah beliau pun sudah 2 kali dan beliau bilang, ayah doakan supaya saya bisa istiqomah ke tempat ini, bukan hanya 1 bulan 1 kali, kalau bisa 1 minggu, begitu Pak Haji. Mudah-mudahan ini adalah iradat Allah, ini adalah takdir Allah, ini adalah izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat ini bukan milik ayah, tapi ini adalah majelisnya kekasihnya Allah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka engkau yang hadir bukan jamaah saya, tapi engkau adalah orang-orang yang mendapat barokah daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Rabbal. Maka sering saya katakan kepada jamaah, kalau engkau datang ke tempat ini hanya melihat ayah, engkau pulang akan membawa kekecewaan. Betul. Sering saya katakan di mana-mana, karena saya bukan orang alim,
Saya bukanlah kiai, saya bukan orang kaya, saya bukan orang turunan orang alim atau orang soleh, atau turunan orang yang punya kedudukan, tapi saya dan jenengan adalah sama hambanya Allah yang tentunya membutuhkan cinta dan pertolongan Allah. Betul? Maka cukuplah engkau datang ke tempat ini, yang kau lihat dan yang kau niati adalah ilahi anta maksudi, Allah yang kita maksud. Duduknya kita, berkumpulnya kita, bertemunya kita, semua tidak akan pernah terjadi kalau bukan kehendak dan ketetapan Allah. Lalu mari bersama dengan saya di tempat ini kita sama-sama mencari tahu ada apa di balik apa yang terjadi ini. Betul apa enggak? Karena di balik yang terjadi, wahai saudaraku, tidak ada yang kebetulan. Semua memang dibetulkan oleh Allah. Saya dan kita semua tidak pernah ada rencana kita duduk malam-malam di kebun seperti ini. Benar apa enggak? Saya dan kita semua tidak pernah punya cita-cita untuk saling mencintai satu sama lain. Ini bayangkan kalau bukan cinta yang menggerakkan, dari jauh datang ke tempat ini, kira-kira bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Engkau berjalan dan engkau berkumpul ke tempat ini semata-mata karena cinta. Cinta siapa? Cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memperjalankan kita, Allah yang mendudukkan kita, Allah yang mengumpulkan kita. Maka yakinkan dalam dirimu bahwa malam hari ini kau dan aku semua penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Apalagi ini di bulan Rajab, kata Kiai Syuhada tadi, bulan yang sangat baik. Di samping itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Maka di bulan ini kita sebagai umatnya Rasulullah, perbanyaklah kita bertobat kepada Allah. Sadari berapa umur yang Allah kasih kepada kita, berapa ribu dan juta kenikmatan yang Allah kasih kepada kita. Lalu sudah sejauh mana pengabdian kita kepada Allah selama ini? Sadar atau tidak, kita hidup hanya mengejar-ngejar apa yang kita inginkan. Betul apa enggak? Kita hanya menuntut Allah. Kenapa Allah demikian kepada saya? Kenapa Allah begini kepada saya? Kenapa Allah begitu kepada saya? Tanpa kau dan aku sadari bahwa begitu banyak kelalaian dan kesalahan kita kepada Allah. Betul? Maka kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah kau dan aku, kita semua, kepada ampunan Allah. Ampunan Allah itu adalah pintu, wahai saudaraku. Jadi ketika ada di antara jamaah mengalami kesulitan, punya masalah, ada rata-rata kayaknya mukanya itu. Bener nggak? Jangan dulu, ya Allah, kenapa hidup saya begini? Jangan bilang begitu, ya. Mulai sekarang kamu jangan bilang seperti itu. Ketuklah dulu pintunya Allah. Dengan cara apa? Kalau Nabi Adam mengajarkan kepada kita, Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa ilam
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yuk sama-sama. Rabbana Rabbana zalamna wa ilam taghfir lana lanakunanna ya Allah ya Tuhan kami zalim ke diri kami. Andaikan Engkau tak mengampuni, tentu kami jadi manusia merugi. Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya sadar ya Allah, gitu. Andaikan usaha saya macet ini ya Allah bukan karena kesalahan panjenengan, ini salahku ya Allah. Berapa banyak nikmat yang telah Engkau beri namun tidak sebanding apa yang aku berikan kepadamu. Betul? Sadar apa tidak ini? Ya Allah ya Rabb, penyakit saya ini tidak sembuh-sembuh bukan salahmu ya Allah. Ini semua adalah kelalaianku, ini adalah semua kesalahanku. Maka katakan wahai orang yang aku cinta, andaikan dengan penyakit ini ya Allah, andaikan dengan kerugian ini ya Allah, andaikan dengan kesulitan ini ya Allah, membuat Engkau cinta kepadaku, membuat hatiku dekat kepadamu, beri aku kesabaran untuk melewati semua ini. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya Allah, andaikan dengan penderitaan yang aku alami, andaikan dengan hinaan yang aku rasakan, andaikan dengan masalah yang selalu datang kepadaku, membuat hatiku ini dekat kepadamu ya Allah, membuat hatiku ini semakin dekat dengan panjenengan, maka berikan aku kuat untuk melewati ini. Walaupun kami sadar ya Allah, begitu doanya, walaupun saya sadar ya Allah, saya tak mungkin kuat menerima semua ini. Walaupun saya sadar ya Allah, saya tak mungkin mampu melewati ini semua, namun yakinlah bahwa di balik semua itu saya yakin Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Amin. Allahumma. Coba pikir-pikir, andaikan kamu nggak punya masalah, ketemu saya apa ora? Hah? Andaikan hidupmu mulus, tahu mulus, lurus wae, gak ora punya utang, ya, ora punya masalah, kira-kira cari kiai gondrong gak tuh? Hah? Saya akhirnya karena hutang, karena istri rewel, karena masalah usaha, dicarilah oleh kalian yang namanya orang pinter. Betul nggak? Dicarilah kiai, datang sama yang botak orang manjur, akhirnya dicari kiai gondrong.
masih nggak manjur juga, berarti harus cari yang tengah-tengah. Betul nggak itu? Ini semua adalah kasih sayang Allah. Ini Isra Mi'raj. Rasulullah, beliau dikasih hiburan oleh Allah ketika beliau mengalami kesedihan. Betul nggak? Ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Istri, ditinggal istri yang dicintainya, ditinggal oleh keluarga yang dicintainya. Akhirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi hiburan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini hiburan buat Rasulullah. Betul gak gitu? Maka saya dan kita semua, saya dan jenengan semuanya diberi masalah oleh Allah agar kau dan aku wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, segeralah kepada ampunan. Kira-kira kita masuk rumah orang tanpa ketok pintu disebutnya apa? Hutang kemarin belum dibayar, udah hutang lagi, kira-kira orang ini disebut orang apa namanya? Orang nggak punya dosa. Yang kemarin belum diakui, kesalahan yang diperbuat belum diakui, datang sama Allah, ya Rabb, minta duit maning. Ini orang nggak punya malu. Wahai jamaah yang saya cintai, tenang saja untuk urusan kehidupan. Kamu ndak usah khawatir. Yang penting kamu lurus niatnya kepada Allah. Yakinkan dalam dirimu, kalau dulu kamu pernah sukses lalu dibeli bangkrut oleh Allah, suatu saat kesuksesanmu akan dikembalikan oleh Allah. Dengan satu catatan, kamu ridho, ikhlas menjalankan itu semua, bersyukur dengan kerugian yang kita alami, bisa ketemu dengan ayah, bisa berzikir bersama-sama, bisa takarrub kepada Allah. Ketika kamu mampu melewati itu semua dengan keridoanmu, maka semua yang kau miliki akan kembali walaupun dengan wujud yang berbeda. Mungkin dulu punya Avanza-nya ditarik leasing nggak kebayar. Ada? Dulu punya istri, istrinya kabur gara-gara nggak kesetoran. Ada yang istrinya ditarik leasing, ya ditarik mertua nggak kesetoran. Ada. Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir, biarkan. Yang sudah tiada jangan kau sesali. Betul gak? Yang sudah hilang gak perlu kamu sesali lagi. Ini majelisnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mampu menghidupkan orang yang sudah mati ratusan tahun. Kamu yakin ini tempat barokah? Di sini ada karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Avanza boleh hilang, tapi besok Fortuner akan datang kepada saya. Betul apa enggak? Istri yang kemarin boleh kabur, esok akan datangkan istri yang cantik juga baik. Amin, Allahumma. Ada ibu-ibu yang mau kabur gara-gara suaminya susah, kabur sudah Pak, biarin, jangan dilarang-larang, kabur wae wis. Betul nggak? Bapak katakan alhamdulillah neng kamu kabur daripada saya mati berdiri, berarti Allah akan ganti dengan istri yang lebih baik. Kok amin Pak Bowo? Kayaknya ngarep ya. Amin ya Rabbal. Sudah, yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua. Apalagi? Air susu kau balas, sahabat ninggalin kamu wis, gak urus. Bener gak? Kali karena kamu miskin, sahabat kamu pergi, wis pergi wae. Dan kenapa jadi wis-wisan begini nih? Bener gak? Punya saudara nggak peduli karena kamu susah, biarin, pergi saja nggak apa-apa. Betul gak? Yang penting kita tidak kehilangan iman, setuju nggak? Yang penting kita tidak ditinggalkan keyakinan, setuju nggak? Selama ada iman dan keyakinan, saudara boleh pergi, sahabat boleh pergi, tapi Allah ada di hadapanmu, Allah ada di dekatmu. Suatu saat yang hilang akan kembali kepadamu. Amin ya Rabbal. Kayaknya cukup segitu aja. Cukup apa terus?
Cukup, ini udah jam 11. Ngaji nggak lama-lama ya, soalnya belum pada bayar. Ya sudah, kita enjoy saja. Jadi ketika kita menghadapi hidup harus dengan enjoy, harus dengan tenang, apa sajalah, gak ada urusan. Miskin oke. Jadi orang miskin harus bangga. Saya dari kecil miskin bangga aja Kang Haji. Kata orang kaya, lu orang miskin. Ji, nggak ada lu kalau nggak ada gua. Bener nggak? Kamu kelihatan kaya tuh gara-gara ada saya yang miskin. Jangan belagu Ji, besok ditukar sama Allah. Betul apa betul? Gitu, gak usah repot. Miskin status, kaya juga status, bodoh status, pinter, semua nggak ada yang punya. Betul apa enggak? Kita nggak punya miskin, kita nggak punya kaya, kita nggak punya pinter, kita nggak punya bodoh. La haula wala quwata illa billah. Saya dan kamu nggak punya apa-apa, semua hanya titipan, ketempelan wae. Betul nggak? Kebetulan nandang ketempelan baju putih pakai eagle begini, jadi kayak kiai. Betul nggak? Ketempelan, sesuatu yang ditempel pantas gak untuk kita bangga-banggakan? Pantas apa tidak? Sesuatu yang punya kita, bukan punya kita, pantas gak untuk kita sombongkan? Gak perlu kamu bangga-banggakan. Ini semua hanya titipan, ini hanya semua tempelan. Yang perlu kamu rawat adalah sejauh mana hatimu tetap eling dan dekat kepada Allah. Ketika hatimu dekat kepada Allah, mau di kebun kamu, mau di rumah mewah kamu, mau di gubuk kamu, tetap rasanya tidak akan pernah berubah. Hanya Allah dan Allah yang kita rasakan. Betul? Gitu kok repot. Ya enggak? Itu terima saja dulu yang di gubuk. Gimana? Jangankan gedung, gubuk pun, jangankan permata, uang pun. Itulah diriku, ku katakan padamu, agar engkau tahu siapa diriku. Iya kan ya? Bukan ku menolakmu untuk mencintaiku, tetapi lihat dulu siapakah diriku. Karena engkau dan aku jelas jauh berbeda. Kamu setan, saya manusia. Alhamdulillah, yang penting kolbu. Yauma yanfa'u malu wala banun, kata Allah, illa man ata Allah. Semua tidak ada manfaat, hartamu, anakmu, keluargamu, tidak ada manfaat illa man ata Allah, kecuali istrimu, anakmu, hartamu, keluargamu dibawa semua kepada Allah. Maksudnya bagaimana ayah? Akukan itu bukan kepunyaan kita, tapi kepunyaan ini. Anaknya biqalbin salim akan membawa keselamatan, istrinya akan membawa keselamatan, hartanya akan membawa keselamatan, jabatannya akan membawa keselamatan, semua yang dimiliki akan membawa keselamatan. Ketika apa yang dititip oleh Allah kepada kita semua dihadapkan dan dibawa kepada Allah. Alhamdulillah, punya mobilnya manfaat, alhamdulillah. Motornya manfaat. Dulu Pak Bowo punya mobil, dibawanya cuman ke Al-Jablaliyah, iya enggak? Dulu punya duit yang dicari tempat karaokean, bener enggak tuh? Kang Haji Tono kalau punya duit dulu yang dilihat yang mana barang baru. Bukan begitu Kang Haji? Dulu kapan katanya?
Ibu dulu kalau punya uang yang diingat baju keluaran terbaru mana? Iya begitu jamaah. Tapi setelah kamu mengenal zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, ayah lagi ngebangun pondok, bener gak? Ayah lagi bikin majlis, kamu punya harta, ini sebagian saya taruh di pesantren At-Tamimi. Luar biasa, hidup jamaah manaqib. Padahal orang bisa ngaji, bener gak? Gak pernah pesantren, baca Quran ora jelas, mending ora jelas ora paham. Ada baca Fatihah bisa nih jamaah, ya. Baca Fatihah, coba baca Fatihah bisa. Alhamdulillah, begitu diunjukin tulisannya apa ini ya katanya. Ada nggak yang begitu? Ada. Baca Quran kamu ora jelas, betul apa enggak? Pesantren kamu nggak pernah. Tapi ketika kamu sudah dapat hidayah dari Allah, duduk di majlisnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa baca Al-Quran si tidak, bisa baca kitab si tidak, tapi perilaku kamu sudah menunjukkan kamu adalah orang yang paham tentang agama Allah. Luar biasa. Maka semoga yang demikian ini bisa kita tularkan kepada anak cucu kita semuanya. Hal yang seperti ini, kamu yang awam agama tidak usah khawatir. Kamu cukup derek kiai, kamu cukup ikut ulama, cinta kepada kiai, maka kamu pun akan ikut diselamatkan oleh Allah. Jangankan kita manusia, anjing saja ketika dia cinta kepada ulama, maka anjing itu pun akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak itu? Dalam surat Al-Kahfi kan dijelaskan seperti itu. Seekor anjing saja setia kepada kiainya, setia kepada ulamanya, dia nggak pergi kemana-mana, nunggu kiainya tatkala dia tidur. Anjing itu pun diselamatkan oleh Allah, masuk dalam surganya Allah bersama para ulama-ulama yang dicintainya. Apalagi kita bukan anjing. Kamu cinta kepada kiai, kamu cinta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, kamu cinta kepada ulamanya Allah, yakin kamu adalah orang yang akan diselamatkan oleh Allah dunia ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Maka ayah nggak pernah berani ngusir anjing dari kampung ini. Saya tidak merasa hidup lebih baik daripada anjing, bener nggak? Saya pernah katakan kepada kalian, kalau orang dijilat anjing masih bisa dibersihkan dengan tanah, bener nggak? Tapi ketika najis hati, penuh dengan iri, hasut, sombong, dengki, ini tidak bisa dibersihkan dengan air, tidak bisa dibersihkan dengan tanah, betul apa tidak? Orang mengatakan kamu orang soleh, orang mengatakan kamu orang alim, ahli ibadah, tapi ketika hatinya sombong, hatinya iri, penuh hasut, penuh dengki, ini lebih hina daripada anjing, wahai saudaraku. Na'udzubillahimin. Ada seorang wali, ya, ketika dia mau ke masjid, namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini ahli ibadah, orang yang sangat taat ibadah. Suatu hari Abu Yazid Al-Bustami mau berangkat ke masjid, ketika di perjalanan menemui seekor anjing, lalu jubahnya nih yang seperti ini diangkat oleh Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa? Karena takut terkena oleh najisnya itu anjing. Lalu tiba-tiba dengan izin Allah, ini anjing bisa ngomong. Apa kata anjing? Wahai Abu Yazid, apakah kamu merasa lebih suci dariku? Bukankah kotoranku, najisku bisa dibersihkan dengan tanah dan dengan air? Sementara najis hatimu, wahai Abu Yazid, kamu merasa lebih baik daripada saya. Ini tidak bisa dibersihkan oleh apapun Abu Yazid, kecuali dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis yang namanya ini wali, nangis ini yang namanya ulama, karena merasa diri salah, sudah merasa lebih baik daripada naudzubillahimin. Kalau sama anjing saja kita nggak boleh merasa diri lebih baik, apalagi kepada sesama bener nggak? Walaupun kelihatannya mungkin belum sholat, walaupun kelihatannya mungkin masih doyan mabok,
walaupun mungkin kelihatannya masih doyan, iya begitu. Tapi maaf, jamaah yang biasa malam Senin istiqomah kalah sama mereka yang di Kalimalang. Percaya nggak? Kaget. Oh, saya bisa kalah katanya. Maaf, mereka menjelang mau Kliwonan 2 malam berturut-turut datang ke tempat ini. Kamu bener gak Den? Setiap bulan mereka istiqomah memikirkan bagaimana besok saya bisa beli buahan buat kiai. Buat cerita biar cambuk. Saya di mana? Makanya bener Roma Irama itu. Berbagai macam profesi, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Di sini hati saya tersenyum. Ya Allah, ini orang sampai jual-jual serabi pengen bantuin saya. Bener Pak, alaihim. Ini boleh nggak ya cerita ini? Saya kasihin ke istri, Bun, ini ada titipan tuh dari siapa? Dari santri ayah. Yang di mana? Itu di Al-Jablaliyah. Ini ada titipan dari sana. Saya nggak terima, butuh. Iya kan Haji? Tapi saya nggak ngelihat nominal jamaah. Terus terang saya nggak ngelihat uang. Yang saya lihat ini luar biasa. Berarti sekelas pelacur pun di hatinya ada kebaikan, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Yang kata kita ini orang rusak, orang yang salah, mungkin kata ustadz, kata kiai ahli neraka, tapi ternyata di hatinya masih ada cinta kepada kiai, masih ada cinta kepada agama, masih ada cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai bela-belain walaupun harus menjual diri, sebagian dari hartanya masih tetap disumbangkan untuk perjuangan agama. Ini nilai lebihnya. Maka kita memandang orang gak boleh dari fisik, betul gak? Memandang orang gak boleh dari lahiriahnya, walaupun mungkin lahiriah itu dibutuhkan. Fisik itu perlu, tapi kadang kita tertipu dengan fisik dan penampilan yang ada, betul? Maka dari itu di tempat ini bukan untuk berbicara politik, di tempat ini bukan untuk berbicara apapun, kecuali tempat ini adalah sama-sama menjadikan tempat introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju nggak? Saya bikin tempat buka pengajian bukan hanya di tempat ini, di mana-mana pengajian saya buka, saya sampaikan kepada semuanya bahwa pengajian saya tidak membicarakan soal politik. Setuju? Kita tidak punya kepentingan politik, kepentingan kita hanya satu, mari cintai Allah dan Rasulnya, mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia bersama-sama. Alhamdulillah. Perkara jamaah mau jadi lurah silahkan, jamaah mau jadi presiden pun ya silahkan kalau ada, jamaah mau jadi dewan silahkan, mau jadi bupati silahkan, jamaah ikut partai Golkar silahkan, jamaah ikut PKB silahkan, ikut partai apapun. Tapi ketika duduk di majelis Tuan Syekh Abdul Qadir bersama ayah, tidak ada yang lain selain ilahi anta maksudi. Setuju jamaah? Silakan kalau pulang dari sini yang Golkar ya Golkar, yang PDI ya PDI, silakan apa saja, betul nggak? Tapi ketika kita duduk di majelis Syekh Abdul Qadir bersama-sama, tinggalkanlah itu semua. Setuju? Tinggalkanlah itu semua, karena semua itu adalah sifatnya hanya sementara. Mari sama-sama kita datang kepada Allah Subhanahu, agar semua yang kamu punya membawa keselamatan dan keberkahan bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa, agama, dan juga negara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada seluruh jamaah atas cintanya. Keluarga besar Mak Nuriyah, alhamdulillah bawa kambing, terima kasih ya. Kang Haji Tono bawa chicken 1, kardus, bahkan sama semen juga tadi bawa ya. Buat beli semen juga. Alhamdulillah. Jamaah juga sama.
berbondong-bondong setiap minggu, bukan hanya saat ini. Ini membuktikan, saya tidak sebut satu persatu. Yang jelas ayah semangat, ayah ada semua karena cintanya orang-orang yang mencintai saya. Maka cintamu semoga tidak dikecewakan oleh Allah. Siapapun yang datang ke tempat ini yang bawa penyakit pulang, Allah berikan sehat semuanya. Amin Allahumma. Barangkali ada keluarganya di rumah yang ditinggalkan yang sakit, semoga dicabut penyakitnya, diganti dengan kesehatan. Yang datang ke tempat ini bawa masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah apapun, dengan berkat barokah doanya guru, karomah Syekh Abdul Qadir, syafaat Rasulullah, semoga semuanya itu diberikan jalan keluarnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, ini untuk yang minta-minta Fatihah, karena banyak ya dari kemarin datang ke sini. Mohon maaf tidak dibaca semuanya minggu besok, karena minggu besok kan istiqomah ya. Saya bacakan, mungkin ceramahnya nggak terlalu banyak. Nanti saya khususkan untuk mendoakan dan memfatihahi seluruh jamaah yang minta doa ke tempat ini dari hari kemarin. Kira-kira ridho apa enggak? Supaya tidak, bukan nggak bisa, bisa saja. Cuman kan kita harus toleransi. Barangkali besok ada yang mau kerja, yang mau ke sawah, yang mau kemana-mana, betul nggak? Kalau terlalu malam, khawatir ngaji lama-lama aman sih ini, kan gitu juga nggak bagus, betul nggak? Supaya nyaman semuanya. Intinya siapa saja yang minta doa ke tempat ini, semoga doanya dikabulkan oleh Allah. Almarhum almarhumahnya Allah ampuni dosanya, diluaskan alam barzahnya, kumpul bersama Rasulullah sebagai santrinya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ayo ikutin ayah sekarang, luruskan niatnya. Siapapun kalian, dari manapun datangnya ke tempat ini, yuk lurusin, kita sama-sama datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngabulin doa siapa? Yang ngabulin doa siapa? Yang memustajabkan doa kalian siapa? Yang memberi hidup kalian siapa? Yang melapangkan rizki kalian siapa? Tidak ada yang bisa menolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ayo bareng ayah, kita ini hamba, kita ini manusia, kita sama-sama datang kepada Allah agar langkah kakimu datang ke tempat ini tidak disia-siakan oleh Allah.